Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Golkar DKI Jakarta, selamat datang di podcast kali ini. Dan kami hari ini mengundang sosok yang luar biasa sekali di dunia olahraga Republik Indonesia yang kita cintai. Siapa lagi kalau bukan Bapak Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, sekaligus Ketua Bapilu DPP Partai Golkar. Assalamualaikum Pak Zainuddin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah sehat dan bugar Bang Jaki. Alhamdulillah, ini luar biasa Pak Zainuddin Amali ini. Ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit aja Pak Zainuddin mengenai PON Papua kemarin. Ini sangat luar biasa sekali. Kita melihat bagaimana infrastruktur Papua ternyata sudah terbangun dengan sangat-sangat baik, terutama infrastruktur untuk bidang olahraga. Nah, kira-kira perasaan Pak Zainuddin gimana ini melihat Pekan Olahraga ke-20 PON Papua yang baru saja kita laksanakan kemarin? Iya, tentu kalau ditanya karena saya bertanggung jawab untuk sektor olahragaan, maka saya pasti senang, gembira, bahagia ya. Tetapi Bang Jaki perlu saya cerita sedikit. Ya. Sebelum PON, begitu banyak orang yang menyampaikan agar PON ini ditunda. Bahkan dihentikan, ada yang menyampaikan sudah pindahkan dari Papua. Memang kalau melihat dari jauh masuk di akal. Pertama, sekarang sedang COVID. Ya, tentu orang takut. Betul. Lagi tinggi-tingginya ketika itu. Ya. Yang kedua adalah ini dilakukan di Papua. Ya. Dan yang ketiga, orang berpikir tentang kemampuan SDM di sana. Ya. Nah, memang banyak masukan kepada saya, bahkan bukan cuma masukan, desakan, bahkan ada yang menghujat saya juga, menyampaikan ini nyawa orang dipertaruhkan oleh Menpora. Tetapi saya tetap jalan mempersiapkan itu. Bagi saya patokannya adalah satu, pimpinan saya, Presiden. Presiden sampaikan jalan, saya jalan. Tapi kalau Presiden bilang stop, tentu saya stop. Nah, infrastruktur tadi yang Bang Jaki sampaikan, memang banyak orang terheran-heran. Betul. Bang Jaki kan datang juga kan? Persis, saya juga hadir di sana. Pimpinan tim basket dari provinsinya Bang Jaki. Dan bagaimana melihat ya bertanding di Papua, seolah-olah kita bukan berada di Papua. Persis. Lukas NMB Stadium ya, dengan kapasitas 40.000 dan luar biasa, itu standar FIFA. Kemudian lapangan-lapangan yang lain untuk akuatik, untuk gedung-gedung olahraga yang lainnya. Itu dibangun pemerintah, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bahkan ada venue yang hanya ada di Papua, di tempat lain kan. Apa itu? Akuatik. Oh, akuatik. GBK kalah, kolam renang GBK itu kalah dengan yang ada di Papua karena Papua itu indoor. Tertutup semuanya tertutup, 24 jam dengan pencahayaan yang luar biasa. Kemudian ada lagi satu contoh venue untuk volleyball. Ya. Itu juga hanya ada di Papua. Di tengahnya ada lapangan untuk bertanding, samping kiri kanannya ada untuk latihan. Kita belum punya sama sekali. Betul. Kemudian basket, kan Bang Jaki juga sudah lihat. Kemudian untuk atletik, ya itu juga luar biasa. Memang saya sudah ingatkan pada pemerintah provinsi, infrastruktur yang sangat bagus, bahkan mewah dan sudah berstandar internasional, ini harus dijaga. Betul. Karena pengalaman dari penyelenggaraan PON yang sebelumnya itu terbengkalai karena tidak dilanjutkan maintenance. Nah, kalau Bang Jaki tadi, bagaimana perasaan saya? Tentu sebelum memulai, kita sudah mencanangkan beberapa sukses. Sukses penyelenggaraan. Kita lihat bagaimana walaupun itu banyak orang meragukan, apakah Papua bisa? Tapi ternyata dengan tagline Torang Bisa. Torang bisa. Jadi barang itu. Jadi juga barang itu. Bukan cuma sekedar masuk, tapi jadi barang. Jadi. Nah, yang kedua adalah sukses prestasi. Saya termasuk yang tidak menyangka dan terkaget-kaget di PON 20 yang lalu
ada pemecahan rekor sebanyak 90 rekor. Luar biasa. Ya. 90 rekor. Ya. Kemudian sukses ekonomi. Ya. Itu juga luar biasa. Betul. Sukses ekonomi ini bisa dilihat bagaimana saya ngobrol dengan pimpinan Bank Indonesia yang ada di sana. Perputaran uang selama PON itu luar biasa. Satu saat saya karena berpindah dari venue yang satu ke venue yang lain untuk balik lagi ke hotel makan siang nggak mungkin lagi. Akhirnya saya makan di warung, warung pinggir jalan. Ya. Apa yang mereka sampaikan? Bapak, pon terus. Lanjut terus, iya. Biar 1 bulan. Setahun. Nah, kenapa saya bilang? Kami penghasilannya sampai 4 kali lipat. Luar biasa. Dari yang sebelum. Kemudian rumah-rumah. Ya. Banyak orang yang mengontrakkan rumah. Ya. Yang karena akomodasi hotelnya kan akhirnya terbatas. Karena ribuan yang datang. Iya. Betul. Perkiraan kami sekitar 30.000 orang masuk ke Papua itu. Akhirnya masyarakat sekitar menyewa-nyewakan rumah. Jadi sewa 1 bulan di sekitar situ untuk ukuran Jayapura sama dengan kalau kita ngontrak di Tebet. Waduh. Dan saya hampir 20 hari berkantor di Papua. Jadi memang saya juga mengalami satu yang saya juga agak kaget di sana. Ternyata punya venue biliar tingkat internasional di Timika loh itu. Waduh, luar biasa. Nah, kira-kira setelah challenge berikutnya adalah maintenance. Kemudian ada nggak sih kira-kira rencana untuk event-event internasional di Papua? Ya, pada saat pembukaan Peparnas kemarin, Pak Gubernur sudah menyampaikan ke saya, Pak Lukas Rembe, ya. Tahun depan beliau akan buat Pacific Games. Pacific Games. Ya, okay. Ya, Pacific Games, ya negara-negara Selandia Baru, kemudian Samoa, Vanuatu, Fiji, ya. Papua Nugini, semua diundang. Betul. Saya akan melakukan diplomasi olahraga katanya. Alhamdulillah, gitu. Ini luar biasa. Karena diplomasi yang lain gak mempan sama mereka. Nah, saya mau ajak mereka, saya undang mereka untuk lihat inilah Papua dibangun oleh Indonesia. Luar biasa. Di 3 kota itu ya? Iya. Penyelenggarannya kan? Di Jayapura. 4. Oh, di 4. Nah, Jayapura Kabupaten Kota 2, okay. Kemudian Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika. Ya. Luar biasa. Saya begini, jangankan orang luar negeri, orang provinsi lain aja datang ke Papua, itu terkaget-kaget sahabat Golkar. Luar biasa itu. Karena tidak semua provinsi, walaupun mungkin provinsinya yang berada di Pulau Jawa atau di pulau-pulau Sumatera, itu tidak memiliki venue seperti yang ada di Papua. Ini luar biasa sekali. Jadi kami sendiri yang hadir ke sana sebagai bangsa Indonesia sangat bangga apa yang dilakukan di PON 20 Papua kemarin. Perlu kita apresiasi dan berikan aplaus buat Pak Zainuddin Amali ini. Luar biasa. Baik, berikutnya Pak Zainuddin Amali. Nah, ini nih karena setelah PON Papua euforia olahraga di masyarakat kita ini sangat luar biasa tinggi. Kemudian ada event Piala Thomas dan Piala Uber kemarin itu. Nah, pada saat Piala Thomas, alhamdulillah di zaman Pak Zainuddin Amali sebagai Menpora, kita mendapatkan Piala Thomas yang setelah berapa tahun tidak pernah hadir lagi di Indonesia. 19 tahun, udah berapa kali ganti Menpora tuh, sama ganti presiden. Nah, cuman disayangkan pada waktu itu, pada saat seremoni penyerahan, ternyata bendera Indonesia tidak bisa dikibarkan. Nah, boleh sedikit aja cerita mengenai perkembangan kita terhadap sanksi WADA kemarin mengenai proses doping di Indonesia. Ya, kita memang mendapatkan sanksi dari WADA untuk ladi. Oke. Dan ini bukan hanya yang pertama. Kita sudah pernah. Oke. Tahun 2016 ladi kita pernah dapat sanksi dari WADA, cuma tidak heboh. Tidak heboh karena kita tidak menang. Tidak menang apa-apa. Betul. Jadi hebohnya itu karena kita tidak tidak menang. Ya. Nah, memang sanksi yang paling berat sekarang itu dihadapi oleh Rusia. Rusia. Justru ada beberapa negara yang kena sanksi yang lain ya? Bukan cuma Indonesia kan? Bukan. Oke.
Jadi Rusia bahkan itu lama akan dipulihkannya karena doping di Rusia itu dianggap terstruktur dan seolah-olah direstui oleh pemerintahnya. Oh, Kalau kita kan tidak. ya, Jadi saya mau jelaskan apa bedanya hukuman kepada Rusia dan kita. oke. Kalau Rusia itu tidak boleh menggunakan bendera, tidak boleh menyebut nama negara, Oh, tidak boleh nyanyi national anthem. national anthemnya. Ya. Nggak boleh. Itu. Kalau kita hanya bendera, menyebut Indonesia masih boleh, Masih boleh. lagu kebangsaan Indonesia Raya masih boleh. masih boleh. Itu. Dikumandangkan. Nah, perbedaannya karena awalnya itu hanya kita tidak bisa ladi kita tidak bisa memenuhi TDP, test doping plan. Oh, oke. Jadi setiap tahun itu ada perencanaan tentang doping. Oke. Nah, kemudian situasi pandemi kemarin Ya. tidak terpenuhi, tetapi komunikasinya itu yang nggak lancar. Oh, oke. Nah, menjelaskan ke wadahnya ladi nggak lancar. Asik. Nah, saya mendapatkan informasi setelah kita dapat sanksi. Oh, Itu karena ladi itu kan walaupun difasilitasi pemerintah, dia harus independen. tapi badan independen sendiri. Iya, dia nggak boleh sama sekali kita ikut. Bahkan sekarang tuntutannya lebih jelas lagi, lebih keras lagi. Dia harus masuk di undang-undang. Oh, Nah, sekarang kita sedang ada revisi undang-undang SKN, Sistem Olahraga Nasional. Jadi itu harus dinyatakan secara jelas bahwa Indonesia punya lembaga anti doping dan dia independen dan juga tidak boleh dicampuri oleh pemerintah. nah ini nih yang sahabat Golkar harus tahu nih. Ya, Karena banyak yang akhirnya, mohon maaf nih Ya, Pak betul. Zainuddin, akhirnya tertuduhnya jadi Kemenpora. betul. Padahal LADI itu badan tersendiri dan Betul. harus independen. Oke. Ya, gitu. Jadi itu. Ya, apa namanya? Ya biasalah. Ya. Kita dapat hujatan, dapat kritik, Betul. dapat ini. Ya risiko menteri. Ya. Nggak boleh kita juga marah Betul. dengan yang begitu itu. Tapi ke depan optimis ini bisa diselesaikan Bisa. baik oleh Bisa. kementerian maupun dari LADI. Besok ada rapat lagi antara Wadah, Ladi dan kemudian Serado. Oke. Serado itu adalah lembaga anti doping Asia Tenggara. Oh. Jadi mereka juga ikut. Kemudian dengan JADA. JADA itu lembaga anti doping Jepang. Jadi sekarang ini kita di bawah supervisinya JADA Oh, oke. untuk ngambil sampel. Oke. Sampel doping yang di Peparnas Papua sekarang ini Ya. itu menggunakan supervisi dari JADA. Jadi dari lembaga yang lebih kompeten lagi lah Ya, secara betul. internasional ya. Ya, selama kita masih di bench itu kita harus diawasi Oleh JADA, oleh JADA, Jepang. oleh Jepang. Anti doping itu ya. Baik. Jepang anti doping. Kalau setelah itu kita udah bisa jalan sendiri. Nah, Alhamdulillah. cuma ada satu hal yang memang harus kita kerjakan dan Ya. saya sebenarnya itu sudah berpikir sejak tahun lalu kita harus ada ini Bang Jaki, kita punya lab sendiri. Nah, itu dia. Kita masih tergantung ke Qatar sekarang. Ya. Jadi Labnya masih dikirim ke Qatar, Ya. jadi sampelnya dikirim ke sana. kirim ke Qatar. Jadi berapa devisa kita yang terbuang? Ya. Waktu Menteri Kesehatan Pak Terawan, Ya. beliau sudah oke, sudah mau ngomong, kemudian datang COVID ini kan, Oh, akhirnya oke. terputus. Semua konsentrasi penanganan COVID terlebih dahulu. betul. Akhirnya bikin lab COVID dulu juga Betul. ya. Akhirnya sekarang ribut juga tuh lab COVID ya. Jadi Coba kalau bikin lab doping, nggak bakal ribut gak juga. akan ribut kita. Iya. Baik, terima kasih. Jadi ini sahabat Golkar, informasi mengenai sanksi doping di Indonesia dan Pak Menteri kita, Pak Zainuddin Amali, sangat optimis sebentar lagi akan selesai.